Sebuah daerah yang selalu siap berdikari, sempat dihentak oleh tragedi, namun mereka tetap tegak berdiri. Inilah Kabupaten Sidoarjo, sebuah potensi luar biasa yang tak lekang oleh masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabupaten Sidoarjo pada video selayang pandang ini. Saya Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo mengajak Anda semua untuk melihat potensi-potensi unggul Kabupaten Sidoarjo, baik di bidang industri, perdagangan, perikanan, kelautan, dan pariwisata. Semoga saudara-saudara semua semakin mengetahui potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini secara menyeluruh. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah awal Kabupaten Sidoarjo diawali dengan nama Sidokare yang merupakan nama resmi pada masa penjajahan kolonial. Saat itu, Sidoarjo merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya. Pada tahun 1859, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda, Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Pada tanggal 28 Mei 1859, nama Sidokare yang memiliki konotasi kurang bagus diubah menjadi Sidoarjo. Dan berikut ini adalah nama-nama bupati yang pernah memerintah di Kabupaten Sidoarjo hingga saat ini. Dalam batas wilayah, Kabupaten Sidoarjo dikelilingi oleh beberapa daerah potensial. Di sebelah utara, Kabupaten Sidoarjo berbatasan langsung dengan kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Sebelah timur dengan Selat Madura. Sebelah selatan dengan Kabupaten Pasuruan. Dan sebelah barat dengan Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Sidoarjo yang terletak di antara dua aliran sungai yaitu Kali Surabaya dan Kali Porong mempunyai iklim tropis yang merupakan ciri khas iklim di Indonesia. Kabupaten Sidoarjo saat ini menjadi rumah bagi lebih dari 2,2 juta masyarakat dengan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun yang cukup tinggi. Berbagai macam penganut agama mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, hingga penganut kepercayaan pun hidup dengan rukun dan harmonis. Hal ini sudah berlangsung secara turun-temurun sehingga toleransi yang cukup tinggi terhadap perbedaan keyakinan bukanlah menjadi sebuah permasalahan. Dengan visi mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang inovatif, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan,
beberapa kebijakan berbasis kesejahteraan rakyat pun dilakukan. Dalam konsep Smart City, pembangunan infrastruktur jaringan internet berkecepatan tinggi di seluruh wilayah sedang dilakukan. Dalam bidang pelayanan publik, Mall Pelayanan Publik siap membantu masyarakat dalam berbagai macam pengurusan dokumen. Dalam bidang lingkungan hidup, pembangunan ruang terbuka hijau juga sangat digalakan. Beberapa pembangunan tersebut hanyalah contoh kecil dari kebijakan yang berbasis kesejahteraan masyarakat yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo saat ini memang menjadi salah satu yang terdepan di Jawa Timur. Salah satu contohnya adalah Mall Pelayanan Publik. Fasilitas yang baru beroperasi di awal tahun 2019 ini siap melayani kebutuhan masyarakat dalam berbagai macam pengurusan dokumen. Contoh lainnya adalah pelayanan uji KIR. Melalui metode e-money, masyarakat akan lebih mudah dan cepat dalam melakukan pelayanan uji KIR serta terhindar dari pungutan liar. Selain itu, masih banyak lagi inovasi yang bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah Sidoarjo bagi masyarakatnya. Pertumbuhan berbagai macam bidang di Kabupaten Sidoarjo dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami kenaikan rata-rata yang cukup signifikan. Beberapa parameter pembangunan terus menunjukkan nilai positif dari tahun ke tahun. Tak heran jika akhirnya tren nilai investasi di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat. Pada tahun ini, pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi seluruh sektor ekonomi yang mempunyai prospek cerah, mulai dari sektor industri hingga sektor pariwisata. Untuk memastikan bahwa prospek investasi ini terus terjaga, maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mengembangkan infrastruktur penunjang, mulai dari jalan tol hingga jaringan internet. Keberadaan Kabupaten Sidoarjo sebagai kota UKM bukanlah isapan jempol semata. Bagaimana tidak, saat ini terdapat lebih dari 200.000 usaha yang berkembang aktif di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Fakta ini juga diperkuat oleh banyaknya konsep kampung usaha seperti kampung batik, kampung ikan asap, dan masih banyak lagi. Selain UKM, industri-industri besar juga berkontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Sidoarjo. Adapun sektor perdagangan sebagai hilir dari produksi industri juga mengalami pertumbuhan yang sangat positif. Perkembangan sektor perikanan di Kabupaten Sidoarjo saat ini lebih banyak dikuasai oleh konsep perikanan tambak. Hasil terbesar masih dipegang produksi ikan bandeng dan diikuti oleh produksi udang fanim. Dari sektor kelautan, hasil tangkapan kerang putih yang lebih dikenal dengan nama kupang merupakan komoditas terbesar. Biasanya, kupang ini diolah menjadi kuliner khas yang bernama lontong kupang. Selain itu, juga terdapat hasil produksi rumput laut berorientasi ekspor. Sektor peternakan di Kabupaten Sidoarjo saat ini mengalami peningkatan yang cukup baik.
hewan ternak besar yang dihasilkan oleh usaha peternakan sapi menunjukkan pertumbuhan yang cukup memuaskan. Hal ini juga berlaku untuk hewan ternak kecil seperti kambing dan domba. Sementara perkembangan ternak unggas mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sektor pertanian dengan hasil produksi utama yaitu tanaman kategori bahan makanan tetap menunjukkan angka produksi yang memuaskan setiap tahunnya. Kuantitas produksi yang baik juga dihasilkan oleh tanaman dengan kategori buah-buahan dan sayur-sayuran. Di sisi lain, sektor perkebunan di Kabupaten Sidoarjo selalu identik dengan tanaman tebu. Produksi tebu dari 14 kecamatan mampu mencukupi kebutuhan pabrik gula yang masih aktif hingga saat ini. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mencatat bahwa jumlah pencari kerja mempunyai statistik menurun setiap tahunnya. Hasil ini merupakan salah satu efek positif dari gencarnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar bursa kerja yang mempertemukan peluang kerja dan pencari kerja. Dengan tingkat serapan tenaga kerja yang meningkat dari tahun ke tahun, maka angka pengangguran juga akan semakin menurun secara signifikan. Sektor pendidikan tidak bisa dilepaskan dari sarana dan prasarana pendidikan. Saat ini, Kabupaten Sidoarjo memiliki cukup banyak sekolah dan juga perguruan tinggi yang representatif untuk menampung anak didik dan mahasiswa dari berbagai kalangan masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya. Semakin banyak jumlah sekolah dan perguruan tinggi, maka semakin meningkat pula level pendidikan rata-rata dari masyarakat. Saat ini, popularitas dari destinasi wisata belanja yaitu sentra kerajinan kulit Tanggulangin serta wisata buatan lumpur lapindo memang sudah tidak terbantahkan lagi. Namun sebenarnya, Kabupaten Sidoarjo masih mempunyai banyak sekali destinasi wisata yang potensial. Wisata alam misalnya, terdapat Pulau Lusi yang sangat mempesona. Wisata sejarah terdiri dari Candi Pari serta makam Dewi Sekardadu. Wisata religi terdapat Pondok Pesantren Siwalan Panji. Wisata kuliner terdapat Pasar Kuliner Paskul dan juga sentra Bandeng Asap. Tak ketinggalan, untuk event tahunan terdapat event Lelang Bandeng dan juga Sidoarjo Delta Carnival, serta masih banyak lagi destinasi wisata maupun event tahunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Bandara Juanda yang berdiri di wilayah Kabupaten Sidoarjo merupakan pintu gerbang utama Provinsi Jawa Timur melalui jalur transportasi udara. Dengan status bandara paling sibuk nomor 2 di Indonesia, keberadaan Bandara Juanda memberikan multiplier effect bagi kegiatan bisnis di wilayah sekitarnya. Menjamurnya hotel, restoran, hingga pergudangan memberikan efek positif bagi perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, di wilayah Kabupaten Sidoarjo juga berdiri terminal bus terbesar se-Asia Tenggara, Terminal Purabaya. Terminal yang melayani rute pendek, menengah, dan jauh ini sangat penting fungsinya untuk transportasi penumpang dan barang di Provinsi Jawa Timur. Meskipun berbagai sektor sudah menunjukkan peningkatan positif, namun pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak lantas berpuas diri.
semangat untuk terus bergerak membangun dan berinovasi demi masyarakat yang lebih sejahtera terus digalakan. Selain menunjukkan kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah berjalan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memiliki beberapa rencana pembangunan di masa mendatang. Dan beberapa rencana tersebut antara lain: dengan berbagai pencapaian pembangunan yang sudah dirasakan masyarakat, maka tidak heran jika Kabupaten Sidoarjo akhirnya mendapat cukup banyak penghargaan, baik itu skala regional maupun skala nasional. Pembangunan yang terus bergerak dari berbagai sisi, dipadu dengan semangat untuk terus berinovasi, melambungkan sebuah optimisme nyata. Kabupaten Sidoarjo bisa menjadi mercusuar baru di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.